Halo semuanya, kembali bersama saya Polar di dalam rekomendasi komik yang sudah saya baca dan akan saya rekomendasikan kepada kalian. Mohon diingat bahwa tidak semua komik itu bisa saya rekomendasikan sekaligus. Jadi saya bikin bagian-bagian atau part-partnya masing-masing. Kalau yang belum nonton part sebelumnya, bisa lihat di deskripsi atau lihat card yang ada di atas sebelah kanan. Jadi tonton video sampai habis biar bisa tahu komik apa aja yang direkomendasikan di sini. Semakin berjalannya hari ke bulan dan bulan ke tahun, semakin banyak komik yang bermunculan dengan latar cerita yang unik dan pastinya menarik untuk dibaca. Saking banyaknya ya komik yang ada itu muncul, saya pun yang bikin listnya ini cukup bingung memilih yang enak untuk direkomendasikan duluan itu apa aja. Tapi kali ini di video yang rekomendasi kali ini, yang part 4, cukup berbeda sebenarnya, karena di sini saya akan lebih fokus ke komik yang baru keluar. Kebanyakan ada beberapa yang saya pilihkan memang ada mirip-mirip kayak Solo Leveling. Rasa hype pas bacanya, ya semua juga gitu sih, tapi pasti beda lah ya. Dan satu lagi, saya nggak merekomendasikan komik yang lama karena itu sudah ada saya rencanakan untuk part selanjutnya. Jadi tenang aja, semua komik seru pasti tercover pada waktunya. Oke, kalau gitu mari kita masuk aja ke list rekomendasi komiknya. Yang pertama kita punya Yongheng Zizun, sebuah komik manhwa dari Cina yang sudah hadir cukup lama, dan di sini kita bisa melihat bahwa ya ceritanya nggak terlalu mainstream amat lah, karena bukan reinkarnasi yang cuman gitu-gitu doang dan kerajaan yang ngerendahin orang mulu dan ngabisin orang yang kurang ajar gitu-gitu, bukan ya. Karena di sini kita bisa melihat kalau cerita dalam komik ini menceritakan mengenai Li Fuchen yang kehilangan bakatnya dan tidak bisa berkultivasi untuk bisa masuk ke tahap berikutnya, sampai akhirnya dia dianggap seperti sampah oleh orang sekitarnya dan dia diintimidasi, dipukul dan direndahkan oleh orang-orang yang lebih rendah dari dirinya dulu dan orang yang tinggi sekalipun, dan sampai-sampai dia yang memiliki tunangan gadis cantik yang kuat dari keluarga besar juga meminta si MC untuk membatalkan pertunangannya ya gara-gara si MC ini tidak bisa berkultivasi lagi dan menjadi sampah. Namun walau semua yang dilalui oleh si MC ini seperti neraka akibat perlakuan orang-orang terhadap dirinya, dia masih belum menyerah, dan pada saat dia dalam kesedihan dan kegelapan, lalu muncullah secercah harapan yang keluar dari langit yang membantu dirinya untuk menjadi kultivator terkuat dan menyaingi semua orang yang sudah merendahkan dirinya. Yang kedua kita punya Martial Peak, masih mengenai komik kultivator, tapi tenang, masih bukan reinkarnasi abal-abal. Di sini menceritakan mengenai seorang laki-laki yang sedang berkultivasi di High Heaven Pavilion. Seperti yang kalian tahu bahwa bagi orang yang sering baca komik martial arts, perjalanan ke puncak tertinggi kultivator itu adalah perjalanan yang susah, sepi, dan pastinya panjang banget. Karena dalam perjalanan itu untuk menjadi yang terkuat harus bisa menghadapi kesulitan. Kalian harus bisa bertahan dan untuk bisa tetap tegar atas semua halangan yang menerpa perjalanan kultivatornya. Karena hanya dengan begitu Anda bisa menerobos dan melanjutkan perjalanan Anda menuju batas tertinggi dan menjadi yang terkuat. MC kita yang belajar di High Heaven Pavilion adalah tempat untuk menguji muridnya dengan cara paling keras untuk mempersiapkan perjalanan menuju yang terkuat. Namun pada suatu hari, penyapu rendahan yang bernama Yang Kai atau Kai Yang, namanya dibalik doang ya, dia berhasil mendapatkan buku hitam, di mana pada awalnya ya seperti yang kalian pikirkan, sang MC kita ini tidak dapat berkultivasi, yang menempatkan dirinya sebagai orang rendahan. Namun ketika dia berhasil mendapatkan buku hitam ini, buku ini malah membantu dirinya dalam perjalanan menuju puncak dunia martial art yang suram dan menyeramkan. Yang ketiga itu kita punya Terror Man, menceritakan mengenai seorang laki-laki muda yang bernama Min Jung Woo, yang dimana dia ini memiliki kekuatan spesial. Kekuatan spesialnya ini memperbolehkan matanya untuk melihat jalur masa depan yang mengerahkan adegan malang atau sial. Min Jung Woo sendiri menggunakan mata kemalangan miliknya ini untuk melihat letak kemalangan atau peristiwa sial dan mencoba untuk merubah peristiwa kemalangannya itu menjadi misi penyelamatan. Namun sayangnya, ketika dia menggunakan kekuatannya untuk menolong orang lain, dia malah dianggap sebagai teroris. Hal ini dikarenakan kejadian buruk atau malang yang terjadi tetap terjadi, namun kejadiannya tidak memakan korban jiwa. Kalau kalian masih tidak mengerti atau kurang ngerti, jadi seperti contohnya, ada gedung yang di bangunan mall, dalam ceritanya sudah mulai rapuh dan hampir runtuh. Yang namanya mall itu kan rame, jadi si MC kita ini mau tidak mau memberitahukan pada polisi dan petugas keamanan yang ada. Namun tidak ada yang percaya dengan hal itu. Oleh karena itulah dia mencoba menjadi teroris untuk membuat ketakutan dan kepanikan agar para warganya bisa keluar dengan selamat. Walau begitu, sang MC kita ini memiliki kelemahan, yaitu karena semakin dia menyelamatkan orang dari bahaya, semakin dia menderita akan kejadian buruk. Dan inilah cerita tentang anak lelaki yang menjadi pahlawan yang tersiksa antara bahagia dan penderitaan.
Yang keempat kita punya Dimensional Mercenary, menceritakan mengenai seorang laki-laki atau pria pengangguran yang bernama Chul Ho Kang. Dia tidak memiliki pekerjaan sama sekali dan dia kesusahan untuk mencari uang. Namun pada suatu hari ketika dia sedang berselancar di internet, dia menemukan situs aneh dan mendapatkan informasi di mana situs ini dapat memberikan dirinya sebuah pekerjaan. Namun yang anehnya, pada situs ini bertuliskan apakah kau ingin mendapatkan pekerjaan bahkan dengan mengorbankan jiwamu. Jika demikian, maka kau telah menemukan tempat yang tepat. Nah, udah langsung digituin, gimana tuh kalau kalian? Kalau orang lagi desperate banget kan langsung disuguhin sesuatu yang menggiurkan kayak gini kan langsung pasti ada niat ya. Nah, itulah yang dirasakan sama sang MC kita di sini. Walau ya itu sampai-sampai menjual jiwanya untuk mendapatkan uang. Situs yang ditunjukkan di sini bertujuan untuk sebagai penjual jiwa, di mana orang-orang menjual jiwa mereka untuk pekerjaan. Jadi di sini sang MC kita memasuki dunia lain dengan tubuh sang klien yang meminta untuk mengubah nasib mereka yang lemah dan tertindas. Untuk dapat merubah semua adegan kesalahan dan penyesalan yang mereka atau klien rasakan di kehidupan mereka yang lama, seperti meminta kesempatan kedua untuk diperbaiki. Nah, itulah misi yang diberikan pada Chul Ho Kang untuk merubah nasib para klien dan menyelesaikan misi penyesalan dan mendapatkan imbalan dan tentu saja pengalaman hidup. Yang kelima kita punya Medical Return, menjadi komik slice of life yang tidak membosankan. Seriusan ini, tidak membosankan sama sekali menurut gua. Dan walau ada kata reinkarnasinya, namun dalam komik ini tidak ada yang kata membosankan. Karena komik ini menceritakan mengenai seorang laki-laki yang bernama Kim Ji Hyun yang menjalani hidupnya sebagai dokter ahli bedah yang gagal dan tidak dapat diandalkan. Pada kehidupan tuanya, dia menjalani hari-harinya dengan susah. Dia bercerai dengan istrinya, tempat prakteknya tutup dan jatuh miskin. Dan lebih parahnya lagi, dia menderita kanker. Namun pada saat dia sedang stres dengan kehidupannya, dia ternyata tidak ditinggalkan oleh surga karena dia ternyata pernah membantu menyelamatkan seorang dewi yang kecelakaan waktu masih menjadi manusia. Dan Kim Ji Hyun mendapatkan kesempatan kedua untuk bisa hidup kembali ke waktu dirinya masih SMP. Dan dia dari situlah sudah mulai menjalani hidupnya semaksimal mungkin. Tidak seperti kehidupan sebelumnya di mana dia terus belajar tanpa henti demi hidup yang lebih baik, dan cita-citanya sekarang adalah untuk menjadi dokter kulit yang dapat menghasilkan banyak uang dengan mudah. Dari kehidupan berat di kehidupan lalu sebagai ahli bedah yang gagal, kini dia akan bangkit sebagai dokter jenius yang kaya. Yang keenam kita punya I Am the Sorcerer King, menceritakan mengenai dunia yang tiba-tiba diserang gerombolan monster. Hal itu terjadi pada 10 tahun yang lalu. Para monster keluar dari celah ruang dan waktu dan mulai menyerang umat manusia. Pada saat yang bersamaan, orang-orang menerima dan membangkitkan kekuatan yang sudah diberikan oleh Akasha System, dan para manusia mulai bisa memburu monster untuk bisa mendapatkan ketenaran dan uang, seperti yang ada pada di Solo Leveling. Pekerjaan Hunter sudah menjadi sebuah pekerjaan yang menguntungkan, dan MC kita yang bernama Lee Sung Hoon, seorang laki-laki yang ternyata memiliki latar belakang yang luar biasa di kehidupan sebelumnya. Sebelum dia mengetahui masa lalunya, dia yang memang membutuhkan uang karena penyakit ibunya yang mengambil pekerjaan berisiko dan berbahaya untuk membantu berburu monster-monster dalam jangka waktu 4 kali dalam 1 bulan yang bertindak sebagai umpan. Namun pada satu hari, dia terluka parah ketika ada monster yang sedang menyerang kota dan sudah diambang kematiannya. Dia mengingat semua memori di kehidupan masa lalunya yang sebagai raja penyihir. Lalu dari situlah dengan ingatan masa lalunya, pertunjukan kekuatan sihir super yang sangat kuat akan diperlihatkan oleh Lee Sung Hoon yang akan menjadi hunter terkuat dan menjadi raja penyihir untuk sekali lagi dengan campuran dari sihir kuno dengan teknologi yang sudah berkembang. Yang ketujuh kita punya Magic Emperor, menceritakan mengenai seorang kaisar sihir yang bernama Zuo Yifan. Dan karakter ini biasa dipanggil dengan nama Kaisar Iblis karena dia mempunyai buku kaisar kuno yang disebut dengan buku 9 rahasia. Oleh karena buku inilah dia menjadi sasaran semua ahli bela diri di dunia. Bahkan dia dikhianati dan dibunuh oleh muridnya sendiri untuk dapat mendapatkan buku spesialnya itu. Setelah meninggal dengan rasa dendam yang dia miliki, dia tiba-tiba hidup kembali dengan masuk dalam jiwa seorang anak pelayan keluarga yang bernama Zuo Fan, karena suatu sihir iblis juga yang mengekang dirinya dengan keluarga dari nona yang dia layani. Jika dia mengikat janji tersebut atau mencoba untuk mengkhianati keluarga nonanya ini, dialah yang akan mati. Jadi ya mau tidak mau dia harus membangun kembali keluarga dari nonanya dan menjadi yang terkuat di daratan benua dan membalaskan dendamnya pada orang-orang yang mencoba dan pernah mengkhianatinya.
Yang ke-8 kita punya The Descendant of Demonic Master. Nah, ini sebuah komik yang masih terbilang cukup baru dan bertema reinkarnasi kembali ke waktu lalu. Namun, di sini bisa terbilang ceritanya mengikuti alur slice of life yang dimana ceritanya itu kompleks. Karena tidak begitu ada yang tahu jalurnya ini mau dibawa kemana. Bukan membosankan, malah jadi ketagihan karena ingin tahu cerita kelanjutannya itu bagaimana. Terlebih lagi komik ini masih terbilang baru ya, dimana komik ini tayang atau meluncur pada tahun 2019 bulan November. Itu baru meluncurnya. Dan komik ini berceritakan mengenai seorang laki-laki bernama Gang Jinho yang mengalami kecelakaan tragis dan kehilangan keluarganya dan juga kehilangan kakinya akibat kecelakaan itu. Di saat dia mengakhiri hidupnya sendiri, dia mendapatkan kehidupan kedua di mana dia mendapatkan ketenaran sebagai Master Iblis Merah di Songyan. Tetapi dia akhirnya dikhianati lagi oleh orang yang dia percayai, dan sekarang ketika dia kehidupan ketiganya, dia memutuskan untuk hidup normal karena dia sudah kembali ke kehidupan pertama di saat dia setelah mengalami kecelakaan. Namun di dunia ini dia ingin menjadi orang yang memiliki hidup normal. Meskipun begitu, hidup di abad 21 tidak lepas dari masalah dan orang-orang yang ingin bermasalah dengan dirinya. Dan disinilah kehidupan Gang Jinho melawan musuh-musuhnya yang bukan cuma manusia biasa, melainkan para martial master yang juga seorang inkarnasi dan masuk ke dalam dunianya. Yang ke-9 kita punya Ranker Who Live a Second Time. Sebuah komik yang dikabarkan memiliki alur yang mirip dengan Solo Leveling, namun dengan latar belakang tema cerita yang berbeda. Di sini temanya masih masuk ke dalam mitologi Yunani dan sebuah dungeon tersembunyi dan masuk ke dunia yang berbeda. Jadi masih enak untuk dibaca, apalagi ceritanya tidak membosankan karena karakter utama kita itu memang fokus untuk membalaskan dendam saudara kembarnya ini. Karena komik ini menceritakan mengenai seorang laki-laki yang bernama Yeon Woo yang memiliki saudara kembar yang tiba-tiba menghilang 5 tahun yang lalu. Setelah mengalami banyak masalah dan waktu telah berganti, suatu hari Yeon Woo menerima paket yang berisi jam arloji saku yang ditinggalkan oleh saudaranya yang menghilang kembali pada dirinya. Ketika dia memegangnya itu, dia menemukan bahwa ada buku harian tersembunyi dan fakta kemana perginya saudara kembarnya itu menghilang selama 5 tahun ini. Dan kenapa dia tidak bisa kembali ke dunia mereka? Karena dia sudah dikhianati oleh orang-orang terdekatnya dan mati. Dan disinilah akhirnya Yeon Woo yang bertekad untuk membalaskan dendam pada orang-orang yang telah mengkhianati saudara kembarnya dengan masuk dalam dungeon dan mulai meningkatkan levelnya untuk melawan orang-orang yang sudah mengkhianati saudaranya. Yang ke-10 kita punya The Invisible Immortal, menceritakan mengenai seorang pencuri hingga menjadi orang yang mengguncang dunia karena sudah mendapatkan gelar Master Abadi atau Immortal Master. Dalam komik ini kalian bisa melihat suatu cerita yang cukup menarik untuk diikuti. Jangan melihat grafik gambarnya, jadi fokuslah pada ceritanya. Karena di sini sang MC kita yang sudah menjadi gelar Master Abadi atau Immortal Master sudah menjadi salah satu dari 12 bintang dewa dan dikhianati lagi oleh orang-orang yang dekat dengan dirinya. Sama seperti yang ada di komik sebelumnya yang dimana mereka dikhianati dan bereinkarnasi, ya mirip-mirip gitulah. Tapi yang unik dari cerita ini adalah sang MC itu bereinkarnasi ke tubuh seorang anak yang lahir di zaman yang sama dengan MC saat masih menjadi Master Abadi atau Immortal Master. Jadi di dalam dunianya sang MC ini kita akan bisa bertemu dengan dirinya sendiri yang ada di kehidupan yang lalu. Jadi di sini sang MC ingin merubah masa depan yang lebih baik untuk dirinya sendiri dan dunia. Dikarenakan dia sudah mengetahui kejadian-kejadian apapun yang akan terjadi di masa depan, oleh karena itulah dia berusaha untuk mencegah orang-orang yang dianggap teman olehnya untuk tidak masuk ke dalam jebakan penguasa martial arts yang kejam. Oke, itu aja untuk rekomendasi komik kali ini. Jika ada komik yang ingin kalian rekomendasikan, bisa tulis di kolom komentar ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe biar bisa lebih tahu update review anime dan komik yang menarik untuk kalian. Terus untuk kalian yang sudah nonton sampai habis, terima kasih sudah menikmati videonya. Mari bertemu di video lainnya. Thank you and bye-bye.